Kesimpulan bagaimana ya? Berarti itu kan, berarti enggak, saya tadi hanya ya oke. Tadi apa cuma mau mastiin gitu, apakah seperti itu atau ada tambahan tentang pemikiran Ibnu Jini tentang nahwu gitu. Sama apakah nah tadi itu nyambung sama pertanyaan saya yang kedua, apakah pemikiran beliau itu dipengaruhi oleh misalnya ada pengaruh dari ahli bahasa atau ulama bahasa sebelum beliau terhadap pemikirannya itu atau tidak sama sekali? Ya, kemungkinan ada, karena yang namanya berguru itu kan pasti ada ideologi yang kan ya, itu spekulasi saya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu Eva? Atau Mbak atau Kak atau Ibu? Iya, nggak apa dipanggil Ibu juga, calon Ibu kok. Ya, terima kasih satu aja. Amin. Terima kasih Ibu. Oke, Mbak Zakia selanjutnya. Mbak Zakia, pertanyaannya Mbak Zakia, kenapa tadi yang mungkin yang Mbak Zakia maksud itu yang al-his itu ya, yang his itu yang diartikan voice dalam bahasa Inggris? Membatasi definisinya kepada bunyi yang diucapkan oleh makhluk hidup saja, termasuk manusia. Nah, itu kenapa al-voice atau the voice atau al-his itu enggak masuk ke dalam sistem tadi ya, gimana pertanyaan kedua, kucing itu? Kenapa harus getaran yang teratur dan berkesinambungan? Nah, itu harus klarifikasi sama Ibnu Jininya langsung ya. Nah, karena bisa kita kritik, boleh kita kritik, hanya pengertiannya hanya sebatas getaran yang berkesinambungan dan teratur. Nah, kalau saya lebih sependapat seperti apa tadi, yang asal lahal makna zil makna itu. Nah, itu saya lebih pendapat yang tadi, bunyi yang memiliki makna. Nah, jadi bisa saja kita kritiki. Kemudian itu nah, Kak Zakia ada memaskan atau bagaimana? Ya, Wadi jelas. Wadi. Tadi siapa yang nanya? Maaf, saya lupa. Adi. Oh iya. Ustaz Adi Budiman. Oke, terima kasih. Fi waqat a'taitukum alaya an ukarir wala kaif minasima wala ya, sebenarnya tadi saya sudah kasih contoh ya. Pas saya ulang lagi tadi contohnya. Budi, suaranya nggak muncul. Ulang lagi. Ulang lagi aja biar puas dia. Nah, أنا فهمت ماذا الدليل القياسي فهمت بقي هذا الدليل السماعي وكذلك الاستحسان. Ya, turid al-amsilah wala kaifa. Naam. Tu'tini mithalan. Zakartu wa zikro taqaddama zikruhu. Oke, kaifa? Wala basa ukarir maroh wala marot. Wala basa. Ya, jadi contoh dari sima tadi itu, Nabi itu ketika di lima itu kan dibawa ke pedalaman sana. Itu contoh dari simai. Kenapa dibawa ke di pedalaman sana? Karena ya bahasanya masih bahasa yang murni. Itu contoh dari sima. Kemudian dari apalagi tadi asima al-qiyas jelas ya, kias itu dari yang paling banyak kita temui di sorof, baik itu tasrif lugawi atau tasrif istilahinya itu ya. Kemudian tadi ijma juga ya, tadi contohnya sudah saya berikan contohnya, misalnya ketika ada orang Jakarta nyebut buah warnanya hijau isinya merah bentuknya bulat,
itu sebagai semangka, kemudian orang Bandung juga ternyata menyebut buah hijau bulat isinya merah itu sebagai semangka. Nah, itu disebut dengan ijma. Nah, itu bagaimana? Kafait. Nah, syad penggunaannya jarang dan sangat gorib. Nah, jadi tadi contohnya jamak taksir, jamak taksir min kalimah hasan, yakunu hisan, wa jamak taksir min nasi itu min gofur. Saya lanjutkan menjawab pertanyaan dari Mbak Zakiyah ya Mbak ya. Halo Mbak Zakiyah ya. Iya. Pertama tadi terkait dengan Fajrin, kalau bahasa meong-meong itu sebenarnya bukan objek kajian linguistik, karena walaupun dia punya makna, tapi dia bukan keluar dari jihaz nut al-bashar, bukan keluar dari alat ucap manusia. Nah, sedangkan kajian linguistik itu arahnya kepada bunyi yang mempunyai makna, tapi dia keluar dari alat ucap manusia. Kalaupun misalkan batuk, itu kita batuk, itu juga sebenarnya juga bukan objek kajian linguistik, tapi karena dia pada prinsipnya dia juga tidak ada makna, walaupun dia menunjukkan kalau kita lagi sakit, tapi pada prinsipnya dia tidak. Kemudian tadi terkait ya zaidah itu saya tadi kurang paham. Saya ingin memberikan analogi yang lain. Kalau kita dalam kajian fonetik itu ada yang disebut dengan fon atau fonemik ya, fonetik atau fonemik. Kalau fonetik itu merupakan satuan bahasa atau ujaran yang dia bersifat umum ya. Tapi kalau dia sudah fonemik, fonemik itu satuan ujaran atau bahasa yang dia menjadi pembeda. Misalkan kita berkata ingin atau aku, u dan i yang ada di antara dua kata itu sebagai pembeda pada prinsipnya ya. Itu kajiannya fonetik dan fonemik. Mungkin kira-kira tadi Mbak Zakiyah terkait adal wal madlul, mungkin tadi ke situ arahnya kali ya. Bukannya zaidah, tapi huruf waw yang biasa di awal-awal paragraf loh. Kalau kita baca teks-teks Arab kan suka ada huruf waw tuh. Oh iya oke. Kalau saya di situ memahami karena dia itu bahasa tulisan ya, karena dia itu bahasa tulisan yang dia juga keluar dari bahasa lisan, saya pribadi menyimpulkan itu bahagian dari adal dan madlul ya, signifian dan signifan gitu. Kira-kira itu dari saya. Syukuran. Terus madlulnya maksudnya konsep yang ingin disampaikan dengan huruf waw itu apa? Mungkin di situ sebagai konjungsi kali ya. Juga mungkin itu sebagai konjungsi antara mungkin antara satu kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya, itu mungkin menunjukkan keterkaitan kali gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan penjelasan tambahan terkait pertanyaan ini. Kalau saya memahami seperti itu.